itu problem utamanya adalah di hulu. Hulunya itu di puncak. Maka Kang Deddy Mulyadi memang oke banget. Nah, lihat cara penanganan ya. Ketika terjadi banjir yang terjadi di Bekasi dan Kerawang, itu yang diselesaikan bukan Bekasi dan Kerawangnya, tapi dicari sumbernya, akarnya. Persoalannya itu terjadi di mana? Ternyata adalah hulunya. Hulunya itu ada di puncak Bogor. Dan sekarang fungsi hutan yang ada di daerah puncak itu hampir sebagian besar telah berubah menjadi tempat hunian, villa, tempat wisata, hotel dan sebagainya. Sehingga fungsi hutan berubah. Karena itu ketika curah hujan begitu deras, lebat terjadi di daerah Jawa Barat, terutama di daerah puncak, maka kemudian yang terjadi adalah ya kemudian air itu turun, kemudian menenggelamkan atau membuat banjir di kota-kota tersebut. Kalau ada kejahatan, mobil lari, itu tinggal dipijit, kenop set, dia nutup. Sebenarnya kebijakan Pak Deddy itu nggak salah sih. Buat Pak Deddy, saya mohon maaf Pak Deddy. Ini kalau keamanannya di Jawa Barat ini bagus benar Pak Deddy, nanti para maling-malingnya Pak Deddy lari ke Lampung Pak Deddy. Beneran Pak Deddy. Waduh, please Pak Deddy, ini nanti gimana ya? Takut aja nanti pada ke Lampung Pak Deddy. Jam 10 tuh dikasih waktu istirahat, terus dikasih snack. Enak lagi, snacknya apa aja? Enak, dalamnya. Ya Allah, ini Kang Deddy, ini gimana tanggung jawab Kang Deddy nih, si anak ini, coba si anak ini sampai naik 10 kilo di barak militer. Masya Allah, orang-orang berpikir kan di barak militer itu orang jadi kurus karena beban mental, terus jadi seperti kayak didikannya seperti tentara. Ternyata enggak kan ya, malah mereka nggak disiksa, malah dibikin happy di sana ya. Mereka juga cuma dibentuk karakternya aja, mentalnya jadi sekarang lebih bagus ya, lebih disiplin. Nah sekarang lebih bertanggung jawab, keren banget ya. Makanannya juga Masya Allah enak banget ya di barak, makanya orang nggak mau pulang, betah di barak ya. Ini keren banget, ini kesuksesan ya. Semoga yang lain juga mengikuti ya, bisa mengikuti meniru jejaknya Kang Deddy. Karena apa, anak-anak sekarang itu nggak bisa dinasehatin oleh orang tua ya, mereka membangkang ya. Tapi kalau sama TNI mereka tuh lebih segen ya. Jadi saya juga lihat ada orang Palembang yang datang karena anaknya narkoba, orang tuanya itu padahal guru ya, ibunya tuh guru. Nah guru aja udah capek ngedidik anak ini, karena mereka itu lebih banyak terbentuk di lingkungan kan, bukan di rumah gitu. Jadi ya ini anak Palembang ini mau masuk ke barak militer, ini keren banget sih ya, harusnya dicontoh di daerah-daerah lain juga ya. Semangat terus Kang Deddy, istiqomah, rakyat mendukung. Alhamdulillah di sana dimanusiakan, bener kan? Di sana dimanusiakan, mereka juga senang di sana, nggak tertekan, mentalnya juga lebih baik ya. Makanya insya Allah bismillahirrahmanirrahim semuanya akan baik-baik ya. Sehat Kang Deddy, rezekinya ditambah mengalir seperti air bah. Amin amin ya rabbal alamin. Survei 92% setuju program Deddy Mulyadi kirim siswa ke barak militer. Hasil survei indikator politik Indonesia mencatat sebanyak 92% responden pendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mengirim siswa ke barak militer. Direktur Riset Indikator Muhammad Adam Kamil dalam paparannya mengungkapkan angka dukungan itu bahkan lebih tinggi dari persentase masyarakat yang tahu program tersebut sebesar 89%. Nah, ini yang menarik. Kalau ada yang Bandung kirim ke barak militer, itu 89% tahu dan 92% juga setuju, kata Adam dalam merilis survei. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. pada malam hari ini kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan keputusan berupa pemberian sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin pengelolaan tambang galian C yang terletak di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Semoga peristiwa ini tidak terulang lagi, karena peristiwa ini telah mengakibatkan kematian
lebih dari 14 korban meninggal dunia karena kelalaian dalam pengelolaan penambangan di areal tambang tersebut, dan yang lainnya mengalami luka-luka. Dan kami menyampaikan duka yang sangat dalam. Semoga yang meninggal pada peristiwa tersebut diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, serta ketawakalan, dan seluruh masyarakat tidak lagi mendekati areal tersebut karena masih memiliki potensi untuk mengalami longsor susulan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semua pihak, jajaran Polresta Cirebon, Kodim Cirebon, dan seluruh tim SAR yang telah bekerja sama untuk menanggulangi musibah tersebut. Semoga kita semua bisa mendapat pelajaran yang paling penting, bahwa hidup harus selaras dengan alam, tidak boleh melakukan eksploitasi alam secara berlebihan. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Selanjutnya, rinciannya dari tingkat dukungan tersebut 61,4% menyatakan setuju dan 31,5% sangat setuju. Hanya sekitar 5% yang tidak setuju dan 1,4% tidak menjawab. Dalam survei tersebut, mayoritas warga Jawa Barat juga mendukung sejumlah kebijakan Deddy Mulyadi yang lain, seperti larangan studi tour yang didukung 90% responden. Kemudian, larangan wisuda yang didukung 87% responden, termasuk larangan menggelar acara perpisahan di hotel atau gedung yang didukung 90% responden. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Banyak orang yang bertanya pada saya, jangan terus-terusan memperhatikan pendidikan, perhatikan juga ketersediaan lapangan kerja. Apa yang saya lakukan selama ini? Mendorong percepatan pertumbuhan pembangunan kawasan Surya Cipta. Di dalamnya ada pabrik mobil BYD, dan setelah itu akan beberapa pabrik mobil lagi tumbuh di Kabupaten Subang. Itu adalah bagian dari upaya untuk ada segera tersedia lapangan kerja. Mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di Indramayu, di Cirebon, di Majalengka, di Purwakarta, kemudian di Kerawang, di Bekasi, di Bogor, di Garut, di Bandung, di Sumedang. Ini adalah upaya-upaya untuk mendorong agar pabrik-pabrik segera berdiri dan beroperasi, dan akhirnya lapangan kerja akan tersedia. Yang kedua adalah mendorong agar pendidikan memiliki basic industri, dibangun kedisiplinannya, dibangun orientasi dan visinya, sehingga anak-anak Jawa Barat bisa bekerja secara profesional di perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat. Mendorong beasiswa bagi mahasiswa untuk jurusan engineering sesuai dengan kebutuhan kawasan industri untuk program diploma maupun program S1. Nah, kemudian juga mendorong percepatan perizinan yang lama-lama sudah selesai sekarang, izinnya sudah pada keluar, nggak mandek lagi. Kemudian mendorong percepatan pembebasan tanah, agar tanah-tanahnya segera dijual oleh masyarakat yang di kawasan industri dengan harga yang kompetitif. Jangan terlalu tinggi juga di luar nalar, karena akan mengalami kesulitan, kita kalah kompetisi sama Vietnam. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi. Kemudian yang berikutnya juga adalah yang saya lakukan hari ini, kita sedang mengerjakan konsep sistem lamaran kerja, tidak lagi mesti harus datang ke tempat kerja, melahirkan antrian percaloan. Terakhir, 92% mendukung karena kebijakan tersebut mengurangi beban biaya orang tua siswa dan risiko keselamatan di perjalanan, katanya. Survei indikator politik digelar selama 8 hari mulai 12 sampai 19 Mei 2025 di hadapan 600 responden di Jawa Barat. Survei juga dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan tingkat kepercayaan survei berada pada angka 95%. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.